Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami akan mencoba membahas terkait di bulan Ramadan ini untuk menggapai ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggapai ampunan di bulan Ramadan, ampunan tersebut bisa kita dapat dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Tentunya untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah selalu taat patuh perintahnya dan menjauhi segala larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak amalan yang dapat mempengaruhi di bulan puasa ini, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan yang penuh berkah ini. Di antaranya yang pertama yaitu berpuasa. Berpuasa sebulan penuh. Kadang-kadang di bulan puasa ada yang 28, 29, 30. Tentunya kita mengikuti anjuran dan pengumuman dari pemerintah. Berpuasa sebulan penuh, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyemak sabda Nabi tersebut, barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosanya yang telah lampau. Yang kedua yaitu menunaikan sholat malam. Menunaikan sholat malam bisa juga sholat duha, bisa juga sholat tahajud, bisa juga sholat hajat, bisa juga sholat witir, sunnah malam. Jadi mengerjakan sholat malam termasuk salah satunya yang kita sering lihat yaitu tarawih. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan, bulan puasa, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang ketiga yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tepatnya di bulan-bulan Ramadan ini adalah di hari-hari atau malam-malam yang ganjil, yang biasa kita dengar dan kita sering mendengarkan dari para kiai atau ustadz. Jadi berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi malam ini adalah malam yang penuh berkah. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir itu biasanya ada Lailatul Qadar.
dan diturunkan Al-Quran. Dan segala urusan yang penuh hikmah akan dimudahkan semua urusannya. Mudahkanlah semua urusannya. Jadi berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi akan diampuni. Jadi penuh pengampunan di bulan Ramadan ini. Yang keempat yaitu memberi buka puasa. Memberi buka puasa. Banyak ampunan di bulan Ramadan. Yang berikutnya yaitu memberi buka puasa. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca, barang siapa yang di dalamnya pada bulan puasa memberi makanan untuk berbuka atau dikenal iftar kepada orang yang berpuasa, hal itu menjadikan sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan diri dari api neraka. Jadi kita suka memberi buka puasa, makanan kepada yang sedang puasa, atau memberi makanan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa. Itu tentunya akan bebas dari api neraka dan dosa-dosa akan diampuni. Yang kelima yaitu memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Jadi memperbanyak zikir dan doa kepada Allah dan istighfar menghapus dosa-dosanya. Istighfar, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahalghafurur rahim boleh, astagfirullah wa atubu ilaih boleh, atau yang lebih panjang lagi boleh, atau istighfar astagfirullah boleh. Itu adalah banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyaklah berdoa apa yang diminta kepada Allah, bahwa segala-galanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi berzikir, berdoa hingga beristighfar dianjurkan diperbanyak-banyak ketika dalam keadaan berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan ini. Berbuka dan ketika makan sahur istighfar, berzikir, daripada berbicara yang tidak menguntungkan. Doa orang puasa adalah sangat mustajab. Mustajab itu dikabulkan. Yaitu makanya kesempatan kita untuk berdoa di bulan Ramadan itu, doa orang yang sedang puasa adalah mustajab. Baik ketika dalam keadaan puasa maupun ketika berbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita berdoa dan Dia menjamin mengabulkannya. Tentunya doanya juga harus konsentrasi, fokus, sungguh-sungguh, ikhlas, dengan hati yang mendalam, bahwa mendapat hanya
Allah lah dan ridho Allah lah yang mengabulkannya. Tiada lain kecuali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, yaitu ku Allah. Niscaya aku mengabulkannya untukmu. Jadi Allah menganjurkan dan berfirman bahwa hamba-hambanya untuk jangan segan-segan meminta apa saja yang diminta, akan dikabulkan untuk permintaan tersebut pada di bulan Ramadan. Dan dalam sebuah hadis juga dikatakan ada 3 macam orang yang ditolak doanya. Jadi kalau orang berpuasa suruh berdoa dan memohon kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Namun juga dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 macam orang yang tidak ditolak. Orang yang tidak ditolak doanya seperti apa? Yang pertama yaitu diantaranya orang yang berpuasa hingga berbuka. Tentunya dari sahur hingga sampai berbuka. Ya tentunya puasanya yang benar-benar luar biasa, yaitu ikhlas, dengan sungguh-sungguh, tawaduk, dan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang orang yang berpuasa hingga berbuka. Oleh karena itu jangan segan-segan kita untuk memohon ampun, memohon pertolongan, memohon apa yang kami inginkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Karena itu hendaknya setiap muslim memperbanyak zikir, lebih baik berzikir, berdoa, dan beristighfar di setiap waktu, walaupun hanya di dalam hati. Tapi kalau yang lebih baik dan lebih utama yaitu adalah minimal zikirnya atau berdoanya telinga kita mendengar. Kenapa? Karena sebagai saksi. Dan mulutnya juga diusahakan untuk qomat kamit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan kalau diem aja, cukup hati, itu memang benar-benar orang yang luar biasa, yang memang sudah kontak sungguh-sungguh khusyuk kepada Allah. Jadi hatinya sudah bisa berbicara langsung kepada Allah. Tapi kalau masih seperti kita-kita, ya dibiasakan khusyuknya ya harus pakai qomat komit atau mulutnya bergerak dan telinganya minimal mendengar. Tidak harus keras-keras. Apakah boleh juga keras? Ya boleh. Tapi alangkah baiknya yang lirih untuk memohon kepada Allah. Ketika sedang berpuasa, berbuka, dan ketika sahur, di saat turunnya Tuhan di akhir malam. Tentunya setiap waktu, terutama kita di bulan Ramadan, untuk berzikir, beristighfar, dan berdoa, itu diutamakan ketika sedang berpuasa, berbuka, dan ketika sahur. Di saat itulah saat turunnya Tuhan di akhir malam. Rahmat dari Allah saat-saat berbuka dan akhir malam. Sesuai sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan kami yang maha suci dan maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia.
yaitu ketika masih berlangsung sepertiga malam. Jam 2, jam 1, jam 3, sepertiga malam yang akhir. Seraya berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, ku Allah, niscaya aku kabulkan untuknya. Barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku berikan. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Itu adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara sebab-sebab ampunan yaitu istighfar, permohonan ampun para malaikat untuk orang-orang berpuasa sampai mereka berbuka. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di muka yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika sebab-sebab ampunan pada bulan Ramadan demikian banyak, maka orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di dalamnya adalah orang yang memiliki seburuk-buruk nasibnya. Kapan lagi ia mendapatkan ampunan jika ia tidak diampuni pada bulan ini? Kapan dikabulkan permohonan, permintaan orang yang ditolak pada saat Lailatul Qadar? Kapan baiknya orang yang tidak menjadi baik pada bulan puasa ini? Dulu ketika datang bulan puasa, umat Islam senantiasa selalu berdoa, ya Allah, bulan Ramadan, bulan puasa yang penuh berkah telah menaungi kami dan telah hadir, maka serahkanlah ia kepada kami dan serahkanlah kami kepadanya. Karuniailah kami keampunan, kemampuan untuk berpuasa dan sholat di dalamnya. Karuniailah kami di dalamnya kesungguh-sungguhan, semangat, kekuatan, dan sikap rajin, disiplin, dan lindungilah kami di dalamnya dari berbagai fitnah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan agar bisa mendapatkan puasa, bulan puasa, ada Ramadan. Dan selama 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar puasanya diterima. Di antara doa mereka itu adalah, ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan, dan serahkanlah Ramadan kepadaku, dan engkau menerimanya dariku dengan sepenuh hati kerelaan dan ikhlas. Jadi di dalam bulan Ramadan ini adalah menggapai keampunan, salah satunya yang sudah kita sampaikan tadi, kita bahas, yaitu banyak ampunan puasa penuh, 1 bulan penuh, menunaikan sholat malam, mendapatkan malam Lailatul Qadar, memberikan buka pada orang-orang yang sedang puasa, berbanyak zikir dan berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk meraih ampunan di bulan Ramadan ini adalah menundukkan pandangan serta menahankan dari pandangan-pandangan liar, tercela dan dibenci. Juga di dalam Ramadan berpuasa bukan hanya meninggalkan
tidak makan dan tidak minum. Kita harus juga ikut berpuasa, menjaga lisan kita dari bicara yang tidak karuan, yang tidak menguntungkan, yang tidak baik, menggunjing, mengadu domba, dan dusta, atau malah ngerumpi atau ngomongin orang yang tidak baik-baik. Dan juga di bulan puasa kita harus menjaga pendengaran kita dari mendengarkan yang maksiat, mendengarkan setiap yang haram, yaitu menjaga dari yang pendengaran yang haram atau yang tercela atau yang kurang enak didengar. Juga tubuh kita harus kita menjaga tubuh kita lainnya, seperti kaki, tangan, hidung, mulut, mata. Tubuh kita, perbuatan dosa. Ya, punya kaki nggak usah buat melangkah yang perbuatan yang kurang baik atau buruk. Tangan juga jangan jahil atau tidak mengambil sesuatu punyaan orang lain. Juga memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran lebih baik. Jadi lebih baik di dalam puasa ini adalah lebih baik kita membaca amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran. Makanya sekarang sudah banyak kita lihat saat-saat ini adalah yang secara digital, yaitu grup mengaji. Misalnya 30 orang, yaitu hari pertama, kedua, atau 1 minggu atau sepekan, itu 1 juz. Setelah selesai ditandain. Nah, nanti berikutnya seperti itu. Jadi itu kita punya alat digital seperti HP, manfaatkanlah yang positif-positif. Jadi memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, sedekah, dan menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan atau majelis taklim, dan mengaji atau mendengarkan, atau lebih yang mudah dan ringan adalah banyak istighfar, walaupun tidak harus di masjid atau di mushola, di mana saja berada, dan kita kapan saja selama puasa lebih baik istighfar dan berdoa. Jangan malah membicarakan hal-hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Demikian pembahasan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya tergolong orang-orang yang beruntung dan diampuni segala dosa-dosanya, dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan kepada kita sehingga kita tergolong anggota yang istiqomah dan anggota yang beruntung untuk di kemudian harinya sampai ke surganya Allah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.